Haleluya pemenang. Haleluya. Haleluya. Selama seminggu ini tentunya setiap kita sudah disibukkan, amin, dengan segala keseharian kita, entah itu pekerjaan, urusan rumah tangga, atau saudara yang berbisnis. Nah, malam hari ini kita berkumpul bersama, beribadah bersama. Saya berharap kita sungguh-sungguh menikmatinya, amin. Saya berharap kita sungguh-sungguh menikmati setiap ibadah yang kita selenggarakan, sehingga saudara sungguh-sungguh merasakan berkat itu mengalir dalam hidup kita melalui ibadah kita, amin. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kriteria pilihan Allah. Kriteria pilihan Allah. Mengapa saya sampaikan tentang kriteria orang pilihan Allah? Karena saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Petrus katakan, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya apa? Saudara dan saya, orang-orang yang percaya Tuhan adalah bangsa yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Amin. Tentunya sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih, saudara harus memenuhi kriterianya. Amin. Harus memenuhi kriterianya. Oleh karena itu malam hari ini kita mau melihat kriteria orang pilihan Tuhan. Mari kita sama-sama buka dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 18 ayat 19, 20, 21. Dapat Bapak Ibu? Keluaran 18 ayat 19, 20, 21. Kalau sudah dapat saya bacakan ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, ayat yang kita baca ini adalah nasihat Yitro, mertuanya Musa, kepada Musa. Jadi saudara nanti pulang dibaca aja keseluruhannya ya. Satu perikop dari ayat 13 sampai 27. Judul perikopnya pengangkatan hakim-hakim. Saudara nanti baca. Nah, malam hari ini saya coba sampaikan latar belakangnya. Mengapa Yitro menasehati Musa. Amin. Jadi kalau saudara melihat bangsa Israel itu kan hidup di dalam perbudakan bangsa Mesir. Amin. Sehingga Musa, Tuhan utus datang untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan dengan segala persoalan, tantangan, menghadapi Firaun yang begitu keras kepala, keras tengkuk. Tapi pada akhirnya keluar juga, terbebas juga bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Amin. Jadi mereka
sudah terlepas dari bangsa Mesir. Nah, mendengar hal itu, Yitro, mertuanya Musa, sudah bebas. Kalau gitu, saatnya untuk bertemu Musa. Kebenaran di rumah Yitro ada anak cucunya, yaitu istri Musa, juga kedua anak Musa. Mungkin mereka juga kangen. Mereka juga kangen untuk apa? Untuk bertemu Musa. Haleluya. Haleluya. Jadi akhirnya Yitro menemui Musa. Nah, keesokan harinya setelah bertemu dengan Musa, Yitro itu melihat khotbah juga ya. Haleluya, calon pendeta. Soalnya anak pendeta. Jadi ketika Yitro melihat Musa, kok Musa memimpin bangsa Israel seperti ini nih, gitu loh. Bangsa Israel itu bangsa yang besar, banyak, ribuan. Tetapi kok Musa mimpinnya sendiri? Saudara bisa bayangkan, bangsa umat Israel ribuan, di antara mereka itu banyak masalah tentunya. Konflik, salah paham, belum yang merasa dicurangi antara tetangga dengan tetangga gitu. Dan Musa yang harus menyelesaikan. Jadi Yitro melihat Musa duduk nih seperti saya di sini, umat Israel seperti saudara ribuan gitu. Saudara ada yang ribut, Urbanus ribut sama si Alek, Jamil, ada salah paham, ada ini itu. Bawa ke saya selesaikan. Umat Israel yang begitu banyak persoalan, apakah mampu Musa selesaikan hari itu juga? Enggak mungkin. Pasti ada yang terbengkalai persoalannya. Sehingga Yitro melihat Musa seperti itu, dia katakan, tidak baik kau memimpin seperti ini. Amin. Engkau akan sangat lelah. Umat Israel pun akan kelelahan. Nunggu kasusnya proses, mereka duduk bergelombor, tunggu kapan giliran gua. Akhirnya sampai sore, keburu sore. Musa bilang, besok lagi dah. Kan gak beres. Maka akhirnya Yitro katakan pada Musa, nasihatkan, supaya engkau mengangkat wakil-wakil, engkau mengangkat hakim-hakim, supaya mereka bisa memimpin bersamamu. Amin. Sehingga bangsa Israel dengan segala banyak permasalahan bisa tercover. Akhirnya Musa menuruti. Maka diangkatlah pemimpin dari 1000 orang, pemimpin 100 orang di ayat yang ke-21, pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Amin. Jadi berjenjang, saudara. Kalau ada persoalan yang sangat rumit, berat, tidak bisa diselesaikan, baru bawa ke Musa. Haleluya. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya meringankan pekerjaan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, ketika Musa memilih mereka, orang-orang pilihan ini tentunya ada kriteria-kriteria. Amin. Nah, kriterianya ada di ayat 21, dikatakan ada 4 kriteria. Yang pertama adalah cakap. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang pertama cakap. Kedua, orang-orang yang takut akan Allah. Ketiga, orang yang dapat dipercaya. Dan keempat, benci kepada suap, pengajaran suap. Nah, ini 4 kriteria yang menjadi harus dipenuhi oleh orang-orang pilihan itu. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri. Oleh karena itu,
Kalau saudara sudah dipilih Tuhan, seperti hakim-hakim ini yang dipilih oleh Musa, saya berharap saudara pun harus memenuhi 4 kriteria ini. Cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci suap. Amin. Saudara harus memenuhi. Jadi yang pertama, kriteria yang pertama orang pilihan Tuhan adalah cakap. Haleluya. Saudara harus jadi orang yang cakap. Cakap, bukan cakep. Tapi saudara semua ini cakep-cakep. Cakep-cakep dan cakap. Kalau cakep itu face. Amin. Face. Kalau cakap itu, ayat ini berbicara tentang keterampilan. Amin. Keahlian. Jadi saudara harus memenuhi kriteria pertama ini. Jemaat misi kasih harus menjadi jemaat yang cakap. Amin. Sehingga orang-orang kata, siapa tuh? Itu pengkhotbah misi kasih, Harry. Wih, cakap. Cakep. Siapa tuh? Pemusiknya, Jamie Sabeni, Satu Marga. Cakep. Orang cakap. Siapa tuh? Jemaat misi kasih. Jemaat misi kasih. Jemaat misi kasih. Putut. Saudara harus cakap. Amin. Jemaat misi kasih harus menjadi jemaat yang cakap. Lah pengkhotbahnya sudah dibilang cakap, pemusiknya sudah bilang cakap. Jemaatnya pun harus menjadi jemaat yang cakap. Artinya apa? Saudara menjadi orang-orang yang terampil. Punya keahlian. Amin. Kenapa? Kalau saudara lihat di dunia ini ya, setiap keberhasilan selalu ada keterampilan. Saudara mau melakukan bidang apapun, kalau saudara tidak terampil, saudara tidak akan berhasil. Saudara mau jadi berhasil sebagai pemain bola kayak David Beckham, kalau saudara nggak terampil di dalam gocek bola, nendang bola, nggak akan berhasil. Amin. Di dalam satu perusahaan itu tidak akan berkembang menjadi besar kalau di dalamnya tidak ada orang-orang yang ahli, terampil dalam bidangnya. Oleh karena itu jemaat misi kasih pun sama. Gereja kita tidak akan berkembang kalau pelayan Tuhannya, hamba-hamba Tuhannya, jemaat Tuhannya tidak punya keterampilan, tidak punya kecakapan. Haleluya. Oleh karena itu saudara harus punya kecakapan. Jadi orang-orang yang cakap. Haleluya. Mantap. Haleluya. Kriteria pertama. Jadi orang-orang yang terampil. Punya keahlian. Nah tentu saudara bilang, kadang kan ada orang bilang, saya susah lah. Merasa nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Saudara tidak mengerti firman. Matius 25 tentang perumpamaan talenta kan dikatakan, masing-masing orang ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Artinya apa? Setiap manusia di bumi ini pasti punya kecakapan. Pasti punya bakat-bakat alami. Amin. Bukan saudara saja orang percaya. Setiap manusia, mau orang apapun ketika Tuhan ciptakan, itu pasti disertai dengan bakat. Amin. Bakat-bakat alami. Tentunya bukannya bakat maling. Karena ada orang suka bilang, dasar nih anak, dari kecil udah punya bakat maling katanya. Maling itu bukan bakat. Maling itu tabiat dosa. Tapi saya heran orang suka ngomong gitu. Dasar nih anak bakat maling dari kecil. Itu tabiat dosa. Nah, kita ini
Orang-orang yang pasti punya bakat terpendam, pasti. Amin. Satu talenta minimal saudara miliki. Allah kita itu berikan kecakapan, keterampilan, kemampuan. Supaya saudara bisa bertahan hidup di dunia ini. Supaya manusia bisa eksis. Amin. Apalagi saudara dikatakan diciptakan serupa gambar Allah. Masa sih nggak punya keterampilan? Bohong saja. Oleh karena itu saudara harus sadar. Saudara harus menyadari. Jangan lagi berkata, aku nggak bisa apa-apa. Aku tidak punya kemampuan. Aku tidak punya kepintaran. Aku manusia bodoh sedunia. Apalagi kita yang percaya. Saudara, orang-orang percaya bukan hanya diberi bakat. Orang dunia hanya bakat. Saudara diberi karunia-karunia. Ketika kita percaya Yesus, Tuhan beri kita karunia-karunia. Untuk apa? Untuk punya keterampilan juga. Jadi double porsi kita. Amin. Antara bakat alami sama karunia Roh Kudus beda. Bakat alami itu diberikan pada setiap orang ketika dia lahir. Karunia-karunia itu diberikan ketika kita bertobat percaya Yesus. Kalau saya bisa berkhotbah, ini gabungan antara mungkin bakat dan karunia. Tapi saya lebih berpikir karunia. Karena dari kecil saya bukan orang yang pintar bicara. Saya ini orang yang pendiam. Orang yang pemalu. Kalau sekarang malu-maluin. Gak tahu malu. Amin. Jadi pada dasarnya memang saya gak punya bakat untuk itu. Tapi ketika percaya Yesus, karunia Tuhan beri. Mulai belajar bicara, mulai belajar bersaksi, belajar firman. Akhirnya bisa. Jadi bakat karunia itu pada awalnya enggak terlihat. Masih terpendam. Amin. Jadi kalau saya masih kecil bisa punya bakat musik, saya ini punya bakat musik. Cuma tidak dimaksimalkan. Kalau dimaksimalkan mungkin saya sudah jadi komposer besar. Amin. Enggak dimaksimalkan. Apalagi keburu sakit sehingga tangan saya tidak berfungsi dengan baik. Tapi kan masih ada bakat-bakat lain. Amin. Nah, dari kecil Tuhan sudah beri saya bakat musik. Kalau saya nggak gali, nggak kembangkan, nggak asah, nggak maksimalkan, sampai saya meninggal pun, apakah bakat musik saya terlihat? Enggak akan. Jadi bakat karunia itu harus dikembangkan. Tuhan memberi pada orang yang memberi 5 talenta, 2 talenta, supaya mereka mengembangkan jadi 10, jadi 4. Sedangkan yang 1 talenta dia nggak kembang, dia gali, dia kubur. Akhirnya apa? Akhirnya ini lalu kurang ajar. Ada pengurapan. Amin. Akhirnya apa? Keahlian, kecakapannya nggak nongol. David Beckham dari kecil diberi bakat jago nendang bola, main bola. Tetapi kalau didiemin aja, dia nggak sekolah bola, dia nggak dilatih dengan pelatih yang baik, apakah bakal terkenal sampai hari ini? Enggak. Jadi bakat itu masih tetap tersembunyi, tidak terlihat. Harus Harus dilatih terus. Harus dikembangkan. Kecakapan, keterampilan, keahlian itu yang Tuhan sudah beri pada saudara sejak saudara lahir. Ketika saudara bertobat, menerima karunia, kalau saudara tidak kembangkan, tetap saja enggak kelihatan, enggak keluar. Bahkan mungkin sampai kita meninggal udah. Orang seperti ini sama dengan orang yang menggali lubang dan menaruh talentanya, menaruh kemampuan-kemampuannya di dalam tanah. Sehingga apa?
Sehingga saudara tidak menjadi orang yang cakap. Tidak menjadi orang yang cakap. Oleh karena itu saudara, malam hari ini, kita semua khusus jemaat misi kasih harus memenuhi kriteria yang pertama. Amin. Kita harus jadi orang yang cakap. Punya keahlian, punya keterampilan. Karena apa? Karena Tuhan sudah beri. Minimal 1 talenta Tuhan beri. Bahkan saudara orang percaya sudah Tuhan beri karunia. Karunia Roh Kudus yang minimal 1 itu apa, saudara? Menjadi saksi. Saya katakan menjadi saksi. Saya renungkan bahwa menjadi saksi itu adalah keterampilan. Firman Tuhan katakan, engkau menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kisah 1 ayat 8. Dan kau akan menjadi saksiku. Ketika saudara bertobat, terima Yesus, minimal karunia keterampilan yang Tuhan beri adalah menjadi saksi. Kenapa saya katakan keterampilan? Saudara tidak akan terampil menjadi saksi, bersaksi, kalau saudara tidak praktekkan. Karena bersaksi itu bukannya bukan sekedar pengetahuan. Jadi kalau di dalam ilmu psikolog ya, itu kalau pengetahuan sama keterampilan beda. Pengetahuan itu lebih ke Lebih ke kognitif domain. Areanya hafalan. Sedangkan keterampilan itu adalah motorik domain. Saudara tidak pernah akan menjadi terampil kalau saudara tidak bergerak. Motorik kan. Saudara tidak action. Saudara tidak praktekkan. Itu keterampilan. Amin. Kalau saudara belajar naik sepeda, teorinya gimana sih naik sepeda? Nggak ada teori. Rumusnya nggak pakai rumus naik sepeda. Kenapa? Naik sepeda itu keterampilan. Jadi bagaimana? Ya praktekkan saja. Saudara mulai genjot sepeda, goes sepeda, jatuh bangun, coba lagi, jatuh bangun, coba. Sampai saudara terampil naik sepeda. Amin. Nah, ini keterampilan, beda dengan pengetahuan. Menjadi saksi Tuhan itu keterampilan. Ketika percaya Yesus, Tuhan sudah beri keterampilan minimal menjadi saksi. Tetapi kalau saudara diam saja, dengar firman, pulang enggak saudara praktekkan bersaksi sama orang tua, sama teman dekat, saudara tidak akan terampil. Saudara sama seperti orang yang mengubur satu talenta itu ke dalam tanah. Akhirnya apa? Akhirnya saudara menjadi orang yang tidak memenuhi kriteria orang pilihan Tuhan. Amin. Kriteria orang pilihan Tuhan itu saudara harus apa? Cakap, terampil, ahli. Jadi paling tidak malam hari ini saudara ahli, terampil, menjadi apa? Menjadi saksi. Amin. Dan keterampilan pun bukannya instan. Amin, tidak instan. Enggak ada orang yang ahli terampil itu instan. Pemain bola yang profesional itu puluhan tahun dia main bola. Sampai dia prof. Pemusik hebat, komposer hebat, enggak instan. Puluhan tahun. Penyanyi hebat pun sama. Enggak kayak yang penyanyi instan sekarang kan. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Wah mukanya demi Tuhan. Instan. Saudara yakin orang seperti itu bisa bertahan? Enggak. Yang instan-instan itu enggak terampil, enggak cakap, hilang. Yang terkenal kan banyak instan dari YouTube kan. Apa? Si Jojo Jojo tuh Jojo? Lupa, ada Jojo-Jojonya. Ada lagi yang Udin sedunia. Udin sedunia.
Itu instan, belum lagi yang polisi itu yang cahaya-cahaya. Saudara lihat, masih ada. Nggak kelihatan. Kenapa? Instan. Terkenal instan. Coba saudara lihat Agnes Monica. Wih, dari kecil nyanyi sampai sekarang eksis. Kenapa? Terampil. Amin. Dia terampil. Apakah ketika masih kecil dia tahu dia bisa punya bakat nyanyi, punya karunia nyanyi, dia diam saja? Enggak. Dia kembangkan terus, dia kembangkan. Dia maksimalkan. Dia update kemampuannya. Dia latih olah vokalnya. Sampai dia sekarang ini bisa go internasional. Haleluya. Jadi saudara pun sama. Setiap kita Tuhan sudah beri keterampilan. Setiap kita Tuhan sudah beri kecakapan-kecakapan. Tetapi mungkin kecakapan kita belum terlihat. Masih tersembunyi. Ya, memang seperti itu. Dan tetap akan tersembunyi kalau saudara tidak olah. Saudara tidak kembangkan. Saudara tidak praktekkan. Nah, malam hari ini, saudara harus mulai praktekkan. Amin. Minimal keterampilan menjadi saksi Tuhan. Jadi saudara, minggu kemarin saya dengar khotbah Pak Monang. Saya pikir, ini pesan Tuhan. Supaya kita jangan lupa memberitakan Injil. Hanya Injil lah orang bisa diselamatkan. Amin. Injil kekuatan Allah. Oleh karena itu jemaat misi saya pikir, mungkin kita sudah pada keenakan nih. Sampai lupa mengembangkan keterampilan untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Sehingga jemaat kita mungkin lambat untuk berkembang. Karena saudara tidak terampil. Amin. Jadi terampil. Jadi orang yang cakap. Amin. Jadi orang yang ahli. Yang kedua dikatakan apa? Di samping orang yang cakap, yang kedua dikatakan, kriteria yang kedua adalah takut akan Allah. Coba kita lihat ayatnya ya. Dari Amsal. Amsal 8. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 saya bacakan. Ini kriteria kedua orang pilihan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi yang kedua, sebagai orang pilihan Tuhan, saudara harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Saudara bukan hanya terampil, cakap. Percuma saudara cakap tapi tidak takut akan Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi saudara harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Benci kesombongan. Benci kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Benci mulut penuh tipu muslihat. Jadi saudara tidak suka lagi bikin dosa. Amin. Saudara benci dosa. Saudara benci kejahatan. Saudara tidak mau lagi lakukan apa yang namanya kejahatan. Tetapi, ada tetapinya. Apa yang saudara lakukan itu harusnya bukan karena takut. Bukan karena takut hukuman. Amin. Banyak anak-anak Tuhan salah mengerti tentang takut akan Tuhan. Tidak lakukan dosa karena takut dihukum. Saudara sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang keras tengkuk. Mereka tidak buat dosa itu karena 10 hukum Taurat. Hukum Taurat yang Tuhan turunkan melalui Musa itu berat. Saudara berzina dirajam pakai batu. Dihukum. Sehingga mereka tidak lakukan dosa. Karena apa?
karena takut dihukum. Sama mungkin seperti saudara kita yang muslim ya. Banyak yang mereka seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kita diajar takut akan Tuhan karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tetapi pada prakteknya masih banyak anak Tuhan tidak seperti itu. Kita tidak lakukan dosa memang karena takut dihukum. Kita kita rajin ibadah karena takut nggak diberkati Tuhan. Ada loh. Rajin kebaktian karena takut wah nanti gua celaka lagi. Tiba-tiba anaknya sakit, misalnya dia pasti bilang, iya tuh anak sakit, buang-buang duit banyak itu. Ya habis tuh, gua gara-gara nggak kebaktian kemarin, kan suka ada yang gitu. Lah, Tuhan mah nggak seperti itu. Amin. Nggak suka hukum-hukum orang. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, pasti orang ini ujung-ujungnya kebaktian karena takut dihukum. Kebaktian supaya kang taunya banyak. Sama aja itu. Konsep takut akan Allah seperti ini jelas-jelas salah. Jelas-jelas salah. Saudara dan saya takut akan Tuhan, tidak lakukan dosa karena kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Contohnya seperti Yusuf. Yusuf itu menerima kebaikan dari Potifar tuannya. Tuannya begitu baik. Tiba-tiba istri tuannya ngajak dia berbuat dosa, ngajak dia berselingkuh. Sampai-sampai Yusuf katakan, aduh, mana bisa aku lakukan kejahatan ini? Kenapa? Karena Tuanku begitu baik. Yusuf merasakan kebaikan tuannya, jadi nggak bisa dia lakukan kejahatan, nggak bisa dia mengkhianati tuannya. Takut akan Tuhan seperti itu harusnya. Saudara tidak lakukan dosa, saudara tidak lakukan kejahatan, bukan karena takut dihukum. Tapi saudara merasakan Tuhan itu udah begitu baik, menyelamatkan hidup kita. Sehingga kalau saudara mau buat dosa, nggak mampu lagi. Nggak mampu. Saudara disakiti orang, layak dong kalau saudara disakiti benci orang, normalnya, wah ini orang sebel benci. Pengen sekali kita benci dia. Saya benci dia. Gak mampu kita. Kenapa? Karena merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saya percaya orang-orang yang sudah benar-benar merasakan Tuhan itu baik dalam hidupnya. Saudara benar-benar merasakan. Saudara gak akan bisa benci orang. Saudara gak akan bisa. Gak akan mampu. Firman Tuhan katakan, mereka yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa. Tidak akan berbuat. Nggak mampu. Pengen. Saya rasakan hal seperti itu. Pengen sih benci dia, tapi nggak mampu. Karena apa? Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar itu membuat saya nggak sejahtera. Orang jahatin kita, kita mau benci dia. Saya pikir kayaknya tuh orang jahat, saya lebih jahat dari dia terhadap Tuhan. Kalau bicara mengkhianati, banyak saya mengkhianati Tuhan. Tapi kok Tuhan tetap mengasihi. Amin. Nah, kalau saudara mengenal Allah seperti ini, saya percaya saudara hidup di dalam takut akan Tuhan yang benar. Jadi kalau saya boleh definisikan, takut akan Tuhan itu adalah sikap hormat kita disertai kepatuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Allah kita bukan Allah yang suka menghukum. Di dalam perjanjian lama, Tuhan suka bantai, rencana membunuh Musa. Tapi ujung-ujungnya Tuhan katakan menyesallah Tuhan atas rancangannya untuk menghukum umat Tuhan. Tuhan selalu menyesal ketika mau menghukum. Kalau umat itu bertobat. Kalau di dalam perjanjian baru, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia karuniakan Yesus. Supaya apa? Supaya saudara tidak dihukum lagi. Biarlah Yesus saja yang menjadi terhukum. Amin.
Artinya apa? Artinya Allah kita Allah yang gak suka hukum. Hukum-hukum orang. Dia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih. Jadi malam hari ini kriteria yang kedua, saudara harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Tidak mau lagi melakukan kejahatan. Bukan karena takut dihukum, tapi karena kasih dan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Nah, takut akan Tuhan juga bukan hanya di hadapan pemimpin. Coba kita lihat dari Filipi 2 ayat 12. Saudara yang sudah ketemu boleh bacakan Filipi 2 ayat 12. Jadi dikatakan apa? Hendaklah kerjakan keselamatanmu di dalam takut akan Tuhan, bukan karena ketika aku hadir, tetapi ketika aku tidak hadir pun harus. Artinya apa? Saudara hidup di dalam takut akan Tuhan bukan hanya di hadapan pemimpin. Amin. Tidak hanya di hadapan pemimpin. Saudara rajin ibadah kalau ada Pak Mekson. Kalau Pak Mekson berangkat keluar kota, pergi ke timur, Padangan nongol. Ini bukan takut akan Tuhan. Amin. Ini tidak takut akan Tuhan, tapi takut akan Pak Mekson. Haleluya. Tidak boleh seperti itu. Makanya Paulus tegur jemaat Filipi. Hendaklah kerjakan keselamatanmu bukan hanya ketika aku hadir. Bukan hanya ketika aku ada. Tetapi ketika aku tidak ada pun harus setia. Amin. Jadi mau ada Bapak Gembala, mau tidak ada, saudara lakukan tanggung jawab dengan baik. Amin. Jangan nggak ada gembala, saudara melayani asal-asalan. Wah, ini tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, selain takut akan Tuhan, dikatakan bahwa kriteria yang ketiga dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Mari kita lihat lagi ayatnya dari Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Dapat ya? Saya bacakan ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, ini kriteria yang ketiga. Selain saudara harus menjadi orang yang cakap, takut akan Tuhan, saudara pun harus dapat dipercaya. Amin. Firman Tuhan katakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Jangan kejar kekayaan, tapi jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau saudara kerja di satu perusahaan, saudara kejar gaji besar, tetapi ketika saudara tidak mendapat kepercayaan, saudara tidak akan dapat gaji besar. Tapi kalau saudara kejar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, gaji besar saudara dapat, fasilitas saudara dapat. Karena apa? Dipercaya oleh bos saudara. Makanya dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ini kriteria yang ketiga. Jadi saudara harus jadi orang yang dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya, saudara harus setia pada tanggung jawab. Setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Percayakan, dipercayakan, semakin dipercayakan. Amin. Orang-orang pilihan Tuhan harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan selain saudara setia pada tanggung jawab, saudara pun harus mengerti hati pemimpin. Ini penting. Mengerti hati pemimpin. Karena saya coba cari referensi tentang dapat dipercaya di internet. Nggak ada poin ini. Sedangkan saya pikir ini penting. Karena ketika
saudara menyenangkan hati pemimpin saudara, bos saudara, saudara pasti dapat kepercayaan yang besar. Amin. Saudara mengerti hatinya. Di dalam gereja pun sama. Gereja butuh orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu saudara harus mengerti hati pemimpin. Maksud hati pemimpin harus saudara tahu. Mungkin saudara bilang, ya hati orang siapa yang tahu. Bisa saudara, bisa. Meskipun tidak seluruhnya. Mau tahu rahasianya? Dengerin aja. Amin. Dengerin aja baik-baik perkataan pemimpin. Dengan hati yang bersih tanpa prasangka. Amin. Karena apa? Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut bersumber dari hati. Apa yang keluar dari mulut pemimpin, Bapak Gembala, itu pasti keluar dari hati. Kalau saudara dengar baik-baik, paling tidak berapa persen saudara tangkap hati gembala. Amin. Kalau saudara tangkap dengan benar, akhirnya saudara mampu melakukan dengan benar. Itu menyenangkan pemimpin dan saudara akan bisa dipercaya. Haleluya. Saya berharap kita menjadi jemaat yang bisa menangkap hati pemimpin. Haleluya. Makanya saya ada rencana. Ini saya ngomong aja supaya kalau saya tidak lakukan saya malu. Udah ngomong di depan mimbar. Jadi di komputer gereja itu banyak khotbah-khotbah yang direkod. Saya dengerin khotbahnya sudah cukup bagus. Meskipun secara soundcard-nya ya. Soundcard ya enggak prof lah. Soundcard built-in komputer itu standar. Tapi buat khotbah itu cukup. Tapi kalau buat aransemen musik ya susah, enggak cukup. Lumayan. Kedengarannya bagus gitu kan. Dan saya kebenaran sempat copy ada 2012, 2010. Acak-acakan. Acak-acakan. Jadi sayang saya pikir. Saya rencana kumpulin khotbah khusus gembala ya, khusus pemimpin. Saya mau bikin tema seri khotbah mengenal kebenaran. Karena moto gereja kita panggilannya mengenal, dipanggil untuk mengenal. Jadi mengenal, saya mau bikin seri khotbahnya. Slide-slide yang suka gembala bikin itu digabung sama MP3-nya. Saya sudah coba. Dan saya sudah upload di YouTube. Lumayan. Karena apa? Filenya nggak gitu besar. Saya bisa kompres sampai 25 mega. Jadi orang download nggak berat. Kalau saudara nyalain di YouTube itu kedengeran nggak putus-putus. Karena kecil filenya. Yang penting slide-nya masih bisa terlihat. Nah, tujuannya apa? Saya kumpulin, nanti saya pikir mau bagikan saudara. Paling tidak Desember sebelum retret, peserta retret bisa dapat DVD-nya. Paling tidak gitu kan. Kalau saudara mau download langsung, dengerin langsung di YouTube, udah ada. Supaya apa? Khusus khotbah gembala. Khusus khotbah gembala, bukan yang lain. Kenapa? Saya pikir kalau saudara menjadi jemaat yang suka dengar khotbah-khotbah pemimpin satu persatu, saya percaya saudara bisa mengenal, saudara bisa mengerti hati pemimpin. Amin. Tetapi tentunya dengan hati nurani yang murni. Kalau dengarnya saudara belum apa-apa udah curiga dulu, belum apa-apa, wah kayak nyindir gua, susah. Saudara bukannya mengerti, ngaco. Saudara di ngacoin sama iblis. Akhirnya apa? Bukannya ngerti, malah tulalit, malah salah paham. Amin. Jadi miliki hati yang bersih ketika mendengar itu. Domba itu mengikuti gembalanya karena dia mengenal suaranya. Jemaat misi kasih pun harus. Jadi saudara supaya dapat bisa dipercaya, belajar untuk mengerti hati gembala. Amin. Belajar mengerti. Jadi
siap-siap untuk dengerin. Amin. Saya ngomong supaya saya malu kalau saya nggak lakukan nanti. Saya sering begitu, ngomong aja lah supaya, waduh. Soalnya kalau saya nggak ngomong, saya bisa nggak lakukan. Saya bisa nggak lakukan. Dan anak-anak pun ingat, rekam, jangan suka direkam, mana rekam? Nggak ada. Rekaman, nggak ada. Wah, repot kalau gini, amin. Manfaat gak? Manfaat, saya bilang. Mungkin sepertinya ya biasa. Saya berpikir besar ya bahwa recording seperti itu kalau sudah masuk di website, itu sampai Tuhan Yesus datang bisa ada loh saudara. Orangnya udah nggak ada, recordingnya, rekamannya masih bisa ada loh sekarang. Jadi kalau udah ada nama Herianto Sabeni di internet, itu susah dihapus. Benar, nggak bisa. Selain saudara bisa menghubungi Google loh. Jadi pendeta-pendeta yang khotbah di misi kasih, saudara tinggal ketik, pasti nongol di internet. Karena ada teknik SEO-nya. Kayak Pak Monang. Pak Monang saya nyari Monang Gultom setengah hidup saya. Gak dapet. Ini Monang mana? Akhirnya saya nyari fotonya buat di website. Akhirnya ubek dapet juga. Dibalik Gultom Monang. Dapet fotonya. Amin. Langsung saya bikin artikelnya, saya bikin slide-nya kayak Bapak Gembala punya. Saya upload di YouTube, saya bikin artikelnya. Saudara tinggal ketik Monang Gultom, langsung nomor 1 pasti keluar. Di YouTube ada, di misi kasih ada. Jadi pengkhotbah di misi kasih terkenal nantinya di internet. Amin. Terkenal. Mula-mula susah cari. Tapi ketika khotbah di misi kasih saya buatin, tinggal ketik Monang Gultom langsung nongol. Weh, pernah khotbah di misi kasih, nomor 1 lagi nongol. Nah, manfaat gak? Sangat manfaat, sangat manfaat. Kalaupun kitanya udah nggak ada, itu sampai Yesus datang pasti ada. Artikelnya pasti ada. MP3-nya pasti ada. Videonya pun pasti ada. Amin. Jadi kembali, saya berharap setiap kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Jadi siap-siap. Kalau sudah jadi, beri waktu untuk dengar baik-baik. Amin. Dengar baik-baik. Satu persatu. Sehingga bisa dipercaya oleh gembala. Amin. Yang keempat dikatakan apa? Selain cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya. Yang keempat, benci terhadap suap. Benci terhadap suap. Ini bicara integritas. Kita coba lihat contoh orang yang punya integritas. 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. Ini ayat terakhir kita, saudara. Dapat ya? Saya bacakan ya. 1 Samuel 12 ayat 3-4. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, suap? Sehingga aku harus tutup mata. Aku akan mengembalikannya kepadamu. 4. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ini Samuel. Jadi Samuel itu di ayat ini mempertanggungjawabkan kepemimpinannya sebagai hakim. Dari muda menjadi hakim sampai akhir pelayanannya, tidak sedikit pun dia terima suap. Benci suap dia. Dan bukan hanya itu. Dia tantang orang Israel ketika dia mau pamitan. Siapa yang pernah kuperas? Enggak ada. Siapa yang pernah kuperlakukan kasar, keras? Enggak ada. Domba siapa yang pernah kuambil? Enggak ada. Jadi
umat Israel ditantang, kalau ada, aku bertanggung jawab. Tetapi kenyataannya nggak ada. Ini integritas. Amin. Orang yang bukan hanya anti suap, tetapi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman. Ini kriteria keempat yang saudara dan saya harus miliki. Punya integritas, amin. Punya integritas. Integritas itu bukannya sekedar jujur, tidak terima suap, atau berperilaku baik. Tetapi integritas itu lebih kepada menjadi pelaku firman. Amin. Nilai-nilai firman yang saya sampaikan kepada saudara bukan di mulut saya aja, tetapi saya lakukan, itu integritas. Sehingga apa? Orang-orang seperti ini, seperti Samuel, wibawanya kuat. Nggak usah sok wibawa. Nggak usah sok jaim. Karena kadang ada orang sok wibawa di gereja, sok wibawa. Kalau ngomong. Kalau nggak menjadi pelaku firman, percuma. Tetap dijebiin orang. Amin. Saya nggak perlu wibawa-wibawaan. Kalau orang lihat, Harry nggak ngomong doang. Apa yang diajarkan, dia lakukan. Wibawa itu tetap ada. Amin. Saudara nggak usah pakai politik pencitraan. Amin. Charming, tebar pesona kayak politikus kita. Supaya apa? Supaya dipandang baik gitu. Nggak perlu. Kalau saudara punya integritas, lakukan saja firman yang saudara percaya. Saudara akan citra diri saudara, nggak perlu direkayasa. Amin. Jadi saudara harus punya integritas. Jangan jadi orang yang munafik, ngomong aja, atau suka belaga bego. Kadang saya lihat anak Tuhan ini suka belaga bego nih anak Tuhan. Entah bego beneran loh, anak Tuhan belaga bego, bego beneran. Ah, ini tidak boleh. Amin. Ini nggak punya integritas. Amin. Apa yang kita percayai, kita pegang firman, lakukan. Sehingga apa? Sehingga sungguh kita layak menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Jadi kita sudah belajar 4 hal. Kriteria orang yang dipilih Tuhan adalah cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan punya integritas sehingga dia anti disuap. Tuhan memberkati.